Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum lanjut, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke risiko pribadi masing-masing. Oke, untuk IHSG ya, melanjutkan analisa kita kemarin, ternyata MA200 itu nggak cukup kuat untuk indeks. Hari ini dia langsung jebol, turun lumayan dalam. Saya cukup kaget ya, ketika jam 12 tadi saya buka sekuritas indeks itu udah minus 2%. Dan foreign flow per hari ini juga masih cukup lumayan gede ya, yaitu di sekitaran 900 M kalau nggak salah ya. Nah, untuk indeks sendiri sebenarnya target penurunan dari inverted cup and handle-nya ini udah kecapek teman-teman, yaitu di 6639. Nah, mengingat di sini ada ekor yang panjang, jadi sesi 2 itu ada sedikit perlawanan di IHSG, maka sisa minggu ini ya, potensi indeks itu mengalami technical rebound. Ya, ada potensi menguji MA200-nya di sekitaran 6730-an atau at least kembali ke 6800-an. Ya, habis itu maybe turun lagi ya. Secara historical ya, MA200 itu cukup kuat menahan penurunan IHSG. Kita bisa lihat di sini dia rebound. Di sini beberapa kali diuji, habis itu rebound dan naik. Kalau kita lihat ke belakang lagi ya, once IHSG mampu break MA200, dia naiknya kencang. Di sini ketika dia jebol MA200 ya, jebol MA200 turunnya kencang. Di sini jebol MA200 turunnya kencang. Di sini juga sama ya. 2019 dia sempat jebol MA200 turun kencang, habis itu V-shape recovery, break lagi MA200-nya kencang lagi. Nah, jadi kalau kita lihat historical, maka ada potensi indeks itu lanjut mengalami penurunan. Nah, salah satu kejadian langka di IHSG itu terjadi di 2016, yaitu Desember 2016, di mana indeks itu sempat break MA200 ya di sini. Habis itu dia rebound dan naik kencang. Ya, kita semua berharap indeks itu rebound dan lanjut naik kencang. Nah, itu kan cuma harapan kita, teman-teman. Nah, yang menentukan itu market. Jadi, untuk saat ini, langkah terbaik adalah stay cash. Stay away dulu dari market sampai market itu benar-benar terkonfirmasi dia rebound dan berbalik arah. Kalau menurut saya pribadi, indeks itu ada kecenderungan untuk bergerak sideways di sini ya. Sini dulu, habis itu baru lanjut mengalami kenaikan. So far 6540 sampai 6480 itu merupakan support atau demand area yang cukup kuat untuk menahan penurunan IHSG. Jadi menurut saya pribadi ini support ini ya akan menahan penurunan IHSG kalau seandainya dia lanjut turun. Nah, untuk sisa minggu ini dia ada potensi untuk mengalami technical rebound. Sebenarnya hari ini itu saya ada beli dua saham teman-teman, yaitu WMPP dan ADMR. Cuma saya beli masih dengan porsi yang sangat mini. Kemudian saya cuma mengincar profit 3-5% aja ya, just for technical rebound-nya aja teman-teman. Dan spesially hari ini saya nggak bahas saham itu karena WMPP udah saya pernah bahas hari Jumat, dan maybe akan saya bahas besok kalau sahamnya naik. Kalau saya turun nggak saya bahas ya, karena saya udah keras pasti. Nah, oke. Itu untuk IHSG ya. Jadi
untuk saat ini masih minim sentimen, so kalaupun rebound maybe just technical rebound dan akan kembali menunjukkan penurunan atau sideways dulu ya. Nah, untuk saham pertama yang akan saya bahas hari ini, spesial hari ini 6 saham yang saya bahas itu majority saham requestan semua ya. Yang pertama itu Indi. Untuk saham batubara ya, hari ini itu kelihatan ada perlawanan buyers sedikit ya. Adaro, kemudian ADNR, PTBA, saya lihat juga ada sedikit perlawanan buyers hari ini dan majority juga sedang berada di areal demand. Nah, untuk ini sendiri juga sama ya. Kita bisa hapus dulu ini semua. Kalau kita perhatikan ini, saat ini ya, dia sedang berada di support di sekitar 2150 sampai 2100. Sekaligus ini akan mengetes MA 200-nya. Jadi ada potensi ini mengalami technical rebound di sini. Jadi kalau mau spec buy boleh, tapi dengan dana kecil, dengan harapan ini bisa kembali ke 2500, habis itu maybe ini lanjut turun ya, maybe ya. Jadi untuk saat ini kalau teman-teman mau tradinglah dengan dana kecil, cuma mengharapkan technical rebound-nya aja, jangan untuk swing dulu ya. Kalau mau beli di harga sekarang, boleh aja teman-teman, atau kalau mau nunggu satu candle hijau juga boleh. Jadi kalau mau beli sekarang itu istilahnya spekulatif beli ya, dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 2100 ya. Cuma saya sarankan sekali lagi ya, kalau trading di market seperti ini, tradinglah dengan dana yang minim ya, apalagi buat pemula ya, buat yang nggak bisa baca bid and offer, tradinglah dengan dana minim ya. Cuma istilahnya cuma ngetes market lah ya, ngetes siapa tahu makin lama kita ngetes makin berpengalaman, sehingga nanti kita bisa confidence masuk dengan dana besar pada saat seperti ini ya. Oke, itu untuk ini. Jadi peluangnya ada untuk mengalami technical rebound. Kalau seandainya dia jebol 2100, maka itu jelek ya. Di sini ada double tops. Ini top 1. Ini top 2. So, maka ini akan turun lebih jauh lagi kalau seandainya dia jebol dari 2100. Oke, itu untuk ini. Kalau mau spec buy, belilah dengan dana kecil atau istilahnya nitip sendal aja. Kemudian ada PNLF, ini juga sama, ada yang request. Nah, kalau PNLF ini dilihat dari teknikal ya, menurut saya sih cukup menarik ya, cukup menarik. Trennya dia masih bagus. Nah, support terdekat itu ada di 380. Ini support terdekat dari PNLF. Jadi kalau dia nyentuh ini, menurut saya dia ada potensi technical rebound sampai at least dia bisa nyentuh 410-nya. Nah, habis itu kemana? Kalau di sini dia ketahan dan turun, maka confirm PNLF ada head and shoulders. So, untuk saat ini ya, kalau teman-teman tertarik buat trading, majority saham itu lagi jelek. Jadi, kalaupun mau trading, manfaatkan just untuk nyari profit 3-5% dulu ya. Nah, kalau seandainya PNLF langsung break dari 410 itu bagus. Nah, so untuk saat ini kalau mau beli PNLF,
spek beli di deket-deket 380, atau mau di harga sekarang pun risknya cukup kecil ya kalau menurut saya pribadi, dengan target price terdekat itu di 410. Nah, kalau seandainya break 410 bisa hold, kalau seandainya ketahan di 410 bisa consider untuk taking profit dulu. Oke. Itu untuk PNLF. So far menurut saya sih masih cukup oke. Dari segi volume dia turun juga minim ya. Teman-teman bisa perhatikan volume dia naik itu gede-gede, kemudian volume dia koreksi bisa dibilang ya gede, tapi apa namanya, nggak segede volume dia breakout sebelumnya. Oke. Itu untuk PNLF ya. Jadi masih sama sih dengan ini, cuma PNLF chartnya lebih bagus. Oke, kemudian ada STAA. Nah, STAA ini sebenarnya saya udah taking profit ya. Saya sebelumnya beli STTA itu di sekitaran harga 920-an ya. Ya, di sekitaran sini pas dia break dari ini cup and handle mini. Kemudian di sini ya saya taking profit 75%. 30%-nya saya masih sisakan, siapa tahu dia lanjut naik. Nah, oke. Kalau dilihat dari technical, ini STTA trennya masih bagus, dia masih bergerak naik. Cuma ya, kenapa saya taking profit? STTA ini kelihatan trennya udah mulai melemah. Dimana kita tahu tren STTA udah mulai melemah? Pertama, ini ada rising wedge. Kalau kita perhatikan di sini STTA membentuk pola naiknya itu membentuk pola rising wedge dan udah di breakdown. Ya. Di sini STTA itu breakdown dari rising wedge yang dibentuk sejak April 2022. Nah, kemudian selain itu, ya, kalau kita ke time frame kecil, kemudian kita tambahkan indikator MACD, maka kita bisa melihat tren dari STTA itu udah mulai melemah. Di sini ada yang namanya MACD bearish divergent, di mana sahamnya bergerak naik, tapi indikator MACD bergerak turun. Jadi untuk saat ini ya, menurut saya pribadi, STTA itu udah terlalu risky kalau teman-teman mau entry di harga sekarang. Nah, kita taruh beberapa support. Yang pertama 1200 itu support terdekat, kemudian support berikutnya ada di 1100. Oke, sorry. Ini 1000, ini support berikutnya. Nah, so kalau seandainya dia turun ke sini, volumenya kecil, teman-teman bisa spek buy di sekitaran harga 1100 sampai 1050. Kalau seandainya ini masih dijebol, maka potensinya dia akan kembali ke 800-an. So, jadi untuk saat ini menurut saya pribadi ya, atau kesini maybe ya, di 1000. So, untuk saat ini ya, kalau teman-teman mau beli STTA, mau coba-coba, belilah dengan dana tipis di sekitaran 1200 atau dari harga sekarang pun oke ya. Dengan stop loss teman-teman pasang di bawah 1200. Kalau saya pribadi enggak ya, enggak akan beli di harga sekarang. Kalau saya pribadi sisanya itu saya akan taking profit ketika dia jebol dari 1200. Oke, itu untuk STTA. Kalau seandainya dia lanjut naik dan break, maka sisanya itu akan saya hold. Itu aja teman-teman ya. Nah, kalau yang mau entry sih, kalau saya katakan udah terlalu risky ya, udah terlalu beresiko kalau entry di harga sekarang. Oke,
Itu untuk STTA. Kemudian ada SMDR. Oke, SMDR ini sendiri kalau nggak salah ya, minggu lalu atau beberapa 24 Juni atau di channel ini ya, saya ada yang request saham ini di YouTube, kemudian saya bilang SMDR itu masih ada lanjut untuk turun, tapi malah besoknya dia langsung naik. Di sini malah dia langsung naik, habis itu baru turun. Nah, kenapa waktu itu saya bilang SMDR ada peluang untuk turun? Di sini SMDR itu sebenarnya udah breakdown dari pola inverted cup and handle. Kalau kita perhatikan, ini ada pola bearish di SMDR. Sorry. Itu inverted cup and handle dengan target penurunan ke 2200 yang maybe satu kali ARB lagi target penurunan udah tercapai. Jadi kalau kita lihat dari volume dia turun, volumenya itu bisa kita bilang tipis ya, karena dia turunnya itu langsung ARB. Dan volume pas dia jebol dari 3100 itu baru lumayan gede. So, untuk SMDR kalau seandainya besok pagi-pagi masih ARB, menurut saya pribadi dia ada peluang technical rebound di sini ya. Pas ARB besok dia ada peluang technical rebound ke 2500. Jadi untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik, kalau seandainya pagi-pagi besok ARB SMDR-nya, maka kalau mau beli boleh nitip sendal aja dikit ya, ngetes market biar ada kelegaan aja teman-teman ya. Artinya ya 5% modal lah atau 3% modal. Misalnya teman-teman modalnya 10 juta, teman-teman mau beli 5%-nya ya sekitaran 500.000 ya. Segitu aja dulu ya. Kalau menurut saya pribadi sih seperti itu teman-teman ya. Kalau modalnya 100 juta mau nyoba boleh beli 5 juta di harga ARB besok. Kalau seandainya beneran dia rebound, maka taking profit lah sesegera mungkin. Ya, karena kalau menurut saya pribadi ini SMDR patternnya udah jelek. Dia udah bentuk lower low terus. Jadi kalau seandainya dia turun ya, seandainya dia rebound dan nggak mampu lewat dari 2600, maka ada peluang dia akan lanjut turun ke 2000. Jadi untuk saat ini menurut saya pribadi SMDR udah nggak terlalu menarik. Kemudian ya ada Raja. Nah, Raja ini view saya masih sama ya. Terakhir kali saya bahas Raja kalau nggak salah 30 Juni atau di sini ya. Waktu itu saya bilang Raja ini sebenarnya masih oke. Dia ada peluang membantu pattern ascending triangle. Jadi kalau teman-teman mau beli, belilah di 320 dengan harapan dia mengalami technical rebound ke sini. Nah, kalau seandainya ini lewat baru bagus teman-teman. Kalau seandainya SMDR lagi, Raja itu mampu lewat dari 360, mampu lewat dari sini, itu potensinya dia masih akan lanjut naik. Ya, kalau seandainya dia nggak mampu lewat dari situ, maka ini ada pola inverted cup and handle. Ya, ascending triangle-nya itu dilawan oleh pattern inverted cup and handle dengan support saat ini yaitu di 320. Kalau itu jebol, maka bisa saja dia ke sini teman-teman, yaitu ke sekitaran harga 200 lagi ya. Jadi untuk saat ini apa ya, untuk
swing trading ya, untuk swing trader per hari ini saya bilang belum ada saham yang menarik ya, kecuali consumer goods itu masih menarik untuk di swing. Kalau untuk saham komoditi, kemudian banking dan saham-saham lainnya itu masih belum apa ya, belum menarik sih kalau menurut saya pribadi untuk swing trader. Nah, kalau sektor-sektor yang saat ini menarik untuk di swing consumer goods ya, yang diantaranya itu ada Unilever, ICBP dan INDF. Kemudian selain itu yang menarik untuk di swing yaitu saham-saham di sektor poultry, Cepin, JPFA dan WMPP ya. Cuma ada 6 saham yang menurut saya yang per hari ini ya menarik untuk teman-teman swing trading. Selain itu ya cuma teman-teman bisa manfaatkan untuk nyari profit kecil aja, technical rewardnya. Oke, dan yang terakhir ini Bumi ya. Nah, Bumi ini menurut saya saham deadliner yang menarik. Kenapa? Nah, Bumi ini terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini atau di sini ya, saya lupa ya. Saya lupa di mana ya. Yang pasti waktu itu saya sarankan beli Bumi di box kuning ini, pasang antrian di setiap bidnya tipis-tipis sampai 61. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di 60. Per hari ini plan saya masih sama ya. Menurut saya Bumi ini cukup menarik. Kenapa? Dia konsolidasi, volumenya rendah. Nah, kalau kita perhatikan Bumi itu ada potensi cup and handle. Di sini cupnya udah jadi. Nah, ini on making handle baru nih. Ini on making handle baru. Dan kalau seandainya dia mampu lewat dari 73 ya, maka possible banget buat Bumi ke 88. Cuma ya, sekali lagi saya ingatkan ini saham high volatile banget ya. High volatile banget, jadi kalau teman-teman masuk atau entry di saham Bumi, at least ya paling maksimal kalian boleh entry itu 10% dari total portofolio, yaitu paling maksimal kalau menurut saya pribadi ya, karena ini high volatile sekali. Kalau seandainya dia ARB sekali, teman-teman bisa perhatikan di sini berapa kali dia ARB dari harga 80 ya sampai nyentuh dasar yaitu 50 ya. Jadi kalau teman-teman entry Bumi udah siap, dananya hilang ya, jadi maksimal 10% porsi. Oke. Even kalau seandainya dia beneran naik ya sampai 88, 10% porsinya itu udah cuan banget ya, apalagi di market yang ya teman-teman bisa lihat sendiri lah market seperti apa sekarang ini. Oke, sekian ya untuk pembahasan kita, semoga bermanfaat dan selamat malam.